Halo, perkenalkan saya Dr. Paulus Susindu Kunchoro-Murti. Saya anggota Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Yogyakarta. Dan saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Siloam Yogyakarta dan Rumah Sakit RSUD Wonosari Yogyakarta. Pada kesempatan saat ini saya akan membahas mengenai materi nyeri kepala post-COVID. Jadi seperti kita ketahui bahwa pada periode setelah COVID atau gejala-gejala COVID, salah satunya adalah terjadi nyeri kepala. Bagaimana mekanisme nyeri kepala terjadi? Pertama yang kita lihat adalah bahwa dari beberapa penelitian yang dilaksanakan di beberapa negara dan beberapa center bahwa nyeri kepala ini adalah salah satu yang mungkin terbanyak yang diderita oleh pasien. Jadi beberapa setelah terjadi long COVID atau terjadi COVID selesai, maka beberapa sampai 50% itu menderita sakit kepala. Nah, sakit kepala ini bisa terjadi pada berbagai usia. Bisa usia masih muda, kemudian usia agak dewasa dan lanjut usia. Jadi tidak mengenal usia. Kemudian macam-macam nyeri kepala. Ya, seperti kita tahu bahwa mungkin seperti nyeri separuh, bisa kanan kiri, atau nyeri yang berputar kayak vertigo. Kemudian nyeri yang diikat ya, kayak diketali gitu ya. Nah, ini sering terjadi dan berbagai derajat dari mulai yang sangat ringan, mungkin tidak terlalu mengganggu, hanya beberapa detik, beberapa menit. Tapi ada juga yang sampai berlarut-larut, sampai 1 jam, bahkan sampai dari pagi, sampai siang, sampai malam. Sehingga kadang-kadang nyeri kepala ini mengganggu aktivitas kita, mengganggu pekerjaan kita, mengganggu perjalanan kita. Sehingga beberapa orang sampai harus menerima obat, atau dia harus dilakukan intervensi medis, harus berobat ke dokter, kemudian dirawat di rumah sakit. Nah, ini harus pentingnya disadari bahwa ternyata dari periode long COVID ini beberapa menderita sakit kepala atau nyeri kepala. Nah, bagaimana sebenarnya terjadi mekanisme nyeri kepala ini? Jadi beberapa ahli dalam penelitiannya mengungkapkan beberapa hipotesis atau praduga. Jadi mekanisme pertama adalah diduganya pada periode COVID yang aktif atau masa virusnya masih berjalan, itu didapatkan suatu gangguan aliran darah ke otak. Nah, sehingga kalau otak yang kekurangan oksigen ya, itu nantinya akan terdapat berbagai kemungkinan terjadi bangkitan ya, atau bangkitan nyeri atau suatu gejala-gejala yang terjadi setelah COVID selesai. Nah, itu hipotesis pertama. Yang kedua adalah adanya efek dari sitokin. Sitokin itu adalah suatu bagian sistem imun kita yang merespon terhadap virus. Nah, apabila pada saat virus aktif ini sitokinnya itu banyak, maka diduga sitokin yang banyak ini akan menimbulkan bekas atau gejala atau dampak atau sequel yang terdapat di otak. Sehingga apa? Pada saat terjadi long COVID, maka timbul bangkitan-bangkitan nyeri. Ini yang beberapa hipotesis yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, bagaimana kita merespon atau bagaimana kita menerapi atau bagaimana kita menanggulangi sakit kepala ini? Nah, yang pertama adalah kalau gejala yang sangat ringan, cukup dengan istirahat, dengan menenangkan diri, tidak stres, positive thinking, kemudian kita bisa menekuni hobi kita sehingga menjadi happy, sehingga tingkat nyeri menjadi hilang. Atau kalau nyeri tidak hilang, bisa kita minum obat-obat pengurang rasa sakit seperti paracetamol dan sebagainya. Atau kalau memang nyeri ini berlanjut, bisa konsultasi ke dokter. Dan jangan lupa, selain dari penanganan tadi adalah gaya hidup kita yang harus sehat. Bahwa kita harus selalu menjaga lifestyle yang bagus, sehingga apa? Setelah terjadinya COVID ini, maka seluruh gejala ataupun mungkin bekas-bekas gejala ini akan segera mereda. Demikian dari saya, terima kasih.